寂しさをペットで紛らわす女。kena bola dan menyebabkan timnya kalah. Menyerang Haru, tetapi Haru dengan mudahnya menangkap tangannya dan berkata, yang langsung membuat wajah Shizuku tuh memerah. Begitu pula dengan Haru. Aku yang nulis ini melihat kalian tuh sangat iri ya, kan aku ingin melakukan juga sama Natsume. Udahlah, halu kau mending simpen aja ya. Lari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama gua, yaitu adalah Kera di channel Traka. Dan tentu aja bersama partner gua yang sangat bego ya kan, yaitu adalah K. Halo, selamat datang di Traka ya. Kembali lagi bersama gua Kak ya kan. Ya terima kasih atas hinaan tadi ya Bang ya. Akan kutonjok nanti kau. Oke, kali itu kita akan bahas. Kali itu kita akan membuat alur cerita Tonari no Busukun episode 7 sampai 9. Dan untuk itu kalian tuh harus siapin posisi yang enak, rebahan yang enak kan buat nonton alur cerita ini gitu kan. Dan tentu aja jangan lupa di like dan di subscribe buat memperbaiki algoritma YouTube kami. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja. Let's go. Episode 7. Saat pulang, Haru tuh ditanyai oleh Michan tentang bagaimana rasanya itu kencan. Haru menjawab bahwa kencannya tidak menyenangkan. Ya gimana mau nyenangin kau kencan aja di perpus. Sak. Ya, keesokan harinya, Hima yang kebetulan melihat Haru tuh bertanya sedang apa. Ya, Haru tuh menjawab bahwa dia sedang ngejemur Nagoya sambil bersantai. Jadiin ayam panggang sekalian ya si Huena kayaknya itu ya. Haru juga mengatakan bahwa dirinya telah ditolak oleh Shizuko. Ya, Hima hanya bisa memberi semangat. Sementara itu Natsume yang mendengar itu berkomentar, kalau kau ditolak seharusnya kau tuh lebih berusaha lagi. Dan ini tuh adalah jus pisang, bukan alkohol. Dasar petudang bodoh, katanya sebelum pergi diikuti oleh Hima. 振られてダメなら食らいつけですよ。この Ya, Haru tuh mulai berpikir, kenapa akhir-akhir ini dia sering dimarahi oleh cewek? Kenapa ya? Mungkin karena kurang jantan mungkin ya. Udahlah, jangan kau bahas ya. Di sini kita diperlihatkan masa lalu Haru yang dirawat oleh Michan dan bibinya yang dengan nama yaitu Kyoko. Haru tuh diajari belajar serta sedikit tentang cinta. Kyoko bahkan memuji kepintaran Haru dalam belajar. Kyoko tuh bicara, semoga kau menemukan seseorang yang bisa memberikan kehangatan dalam hatimu. Haru datang ke perpustakaan lewat jendela dan melihat Shizuku yang sedang tidur. Tetapi tiba-tiba tuh Nagoya malah mematuknya, yang membuat Shizuku terbangun dan nyuruh Haru menjauhi Nagoya. 春、その鳥溶けて。 Haru tuh terlihat senang ketika ditanya. Dia menjawab, aku sedang mengingat seseorang yang sudah meninggal. Tiba-tiba Haru tuh langsung mengatakan, aku menyukaimu. Ya, Shizuku tuh tidak bisa langsung menjawab, tetapi akhirnya mengatakan, aku sudah tidak menyukaimu. Namun Haru tetap ingin bersama dengan Shizuku dan semakin dekat. Hampir saja terjadi kejadian yang tidak-tidak, tapi Shizuku menahan wajah Haru. Ya, Haru tuh langsung ajak Shizuku pacaran, tetapi Shizuku nyuruh mencari tahu arti pacaran dulu. Lalu saat pengumuman ujian, Haru tuh lagi-lagi mengalahkan Shizuku dan membuat Shizuku kesal dan langsung pergi sambil berkata, lain kali aku pasti akan menang. Haru tuh teringat lagi oleh perkataan bibinya tentang menemukan seseorang yang bisa menyembuhkan rasa sakit. Dan sepertinya Haru tuh sudah menemukannya. その人のそばにいられるだけでいいやって人に会えるといいね。 Ya, di sisi lain, Sasan itu mendapatkan nilai pas KKM dan sementara Nazumi dan Hima itu malah di bawah KKM. Emang duo itu ya. Apa kau bilang Bang? Jangan pernah meremehkan bini-bini gua ya Bang ya. Kau bisa satu-satu aja gak sih? Jangan sekaligus dua gitu kan. Kelihatan banget gitu. Ya gimana? Lah Bang saya suka kok. Serah kau deh, lanjut. Malam harinya Shizuku tuh ikut les dan kebetulan bertemu sama Yamaken. Tapi sayangnya Shizuku tuh lupa namanya. Pintar, ternyata bisa lupa nama orang juga. Sak. Keesokan harinya mereka tuh mempersiapkan festival budaya. Shizuku tuh ngasih tiket ke Haru agar dia tuh bisa ngundang seseorang buat datang ke festival budaya. Tapi tangan Shizuku nih malah dijilat sama Haru. Wih, sat malah jilat-jilat. Haru. Hal ini tuh membuat Shizuku langsung membuat peraturan baru. Haru tuh harus menjaga jarak 2 meter darinya. ある距離ってどのくらいだだいたい2メートル。ふざけんなってめえ
Ya, Haruto ngelampaikan kemarahannya ke papan. Yang itu seharusnya tuh papan dibuat untuk kandang Nagoya. Natsume tuh bilang hal yang paling dibenci adalah saat seseorang menyentuhnya, apalagi saat disentuh oleh orang yang tidak kita sukai. Haruto langsung murung dan membuat pagar untuk rumah Nagoya yang dia namai Mizutani Shizuko. Itu pagar kenapa dinamain orang? Sat. Shizuku yang kebetulan mendengar percakapan teman sekelasnya dan Sasayan tentang tempat festival akhirnya tuh maju bersama Haru untuk membuat tempat yang lebih bagus. Namun kakak kelas yang kesal pada Haru ingin memberikan pelajaran dan malah menyenggol Shizuku. Hal itu membuat Haru marah dan berakhir dengan baku hantam. Ya, pada akhirnya kelas Haru tuh mendapatkan tempat yang buruk untuk festival budaya. 1B、1階入り口横希望だ。文句あるか？ Naruto dihukum untuk nyabuti rumput di dekat kandang Nagoya. Yahima datang dan bertanya, bagaimana apakah lukamu parah? Hima juga melihat pagar yang dibuat Haru untuk Nagoya dan bertanya apa itu. Ya, Haru tuh menjawab, ini barikade, namanya tuh Mizutani Shizuku. Dan Hima tuh bilang, Shizuku pasti bakal marah kalau tahu. Haru tuh ngeluh bahwa Shizuku memarahinya karena membuat kekacauan. Hima menyarankan agar Haru belajar menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Hima juga mengatakan bahwa Shizuku tuh khawatir pada Haru yang selalu bertindak gegabah. Haru tuh sedang mendengarkan itu. Haru tuh senang mendengarkan itu, tetapi Hima segera pergi dan berkata, namaku tuh bukan ketua kelas, tapi namaku adalah Hoshima. Ternyata Shizuku tuh melihat kejadian itu dan ya, sepertinya perasaan itu mulai tumbuh lagi. Perasaan apa, Sat? Dah perasaan tadi udah nolak Haru dah. 私委員長じゃないよ、大島だよ。ああ、大島。 Saat pulang, Shizuku tuh mampir ke tempat les untuk mengecek nilainya bersama Sasayan dan Natsume. Ya, mereka bertemu dengan Yamaken dan gengnya. Yamaken tuh goda Shizuku soal peringkatnya. Tentu saja Shizuku tetap yang paling atas. Tapi tetap aja kalah sama Haru ya. Shizuku tuh fokus belajar untuk saat ini, tetapi Yamaken malah membuatnya ambigu dengan perkataannya. Di sisi lain, Sucep, Kasep, dan Kucek nih memohon tiket festival, tetapi Natsume menolak memberikannya. Namun Shizuku tuh memberikan tiketnya dan langsung pergi. Sucep, Kasep, dan Kucek tuh bilang bahwa Shizuku adalah Dewi Penolong. Singkatnya, Shizuku tuh menunggu di tangga. Lalu tak lama kemudian Haruto datang dan langsung memberikan camilan dari Natsume. Haruto bilang, kenapa mencariku? Mau ngasih camilan aja, jawab Shizuku. Shizuku kemudian memperjelaskan bahwa dia tuh tidak jatuh cinta pada Haru. Haruto ngeluh, kenapa malah bilang gitu? Kejam banget. Ya, Shizuku tuh jawab, karena terus memberikan harapan palsu itu lebih kejam. Namun Haru dengan santai berkata, "Aku tinggal mengubah pikiranmu saja." Saat Haru hampir mengambil belanjaan Shizuku, dia hampir juga mencium Shizuku. Namun dia teringat perkataan Natsume dan langsung berhenti. Hal ini membuat wajah Shizuku merah dan ekspresi itu membuat Haru tersenyum. Shizuku cepat-cepat mengambil belanjaannya dan pergi. Pada akhirnya mereka berdua tuh malah salbrut. Di rumah Haru tuh bergumam, Shizuku tuh sangat manis sekali. Chan yang mendengar itu hanya tertawa. Ya, musim semi sedang datang. Berjuanglah Haru. Musim semi telah datang. Episode 8. Festival budaya telah dimulai. Ya, kelas Haru tuh membuat rumah hantu. Shizuku tuh berperan sebagai suster yang menyambut pengunjung. Sementara Haru itu menjadi pemilik rumah hantu. Natsume juga ikut berpartisipasi dan juga Sasayan. Nasume kawaii. Bang. Nasume mood banget, Bang. Sebenarnya sih siapa sih yang kamu suka? Hima atau Natsume? Ya, kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak gitu kan? Ya. Ya, serah kau aja dah. Ya, di sisi lain, Juzan dan Michan tuh datang ke festival. Juzan juga terlihat sangat bersemangat karena dia tahu bahwa Haruto benar-benar menantikan acara ini. Saat istirahat, Shizuku tuh duduk di belakang sekolah untuk belajar dan mengingat kejadian kemarin. Ia mulai ngerasa gelisah karena kehadiran Haru yang terus mengusik pikirannya. Ini masih festival budaya, dia bisa bersenang-senang, kenapa malah belajar? Sat. Tiba-tiba Yamaken yang tersesat tuh datang. Mereka hanya menyapa sebentar. Lucunya Yamaken tuh sudah tersesat 2 kali.
Tak lama kemudian Natsume tuh muncul dan bertanya apa yang mereka lakukan. Shizuku dan Yamaken tuh kompak menjawab tidak ada apa-apa. Ya agar Yamaken tidak tersesat lagi, Shizuku tuh mutusin untuk berjalan bersamanya. Sementara itu, Haru memperkenalkan Nagoya kepada Sucep, Kasep, dan juga Kucek. Ya, mereka tuh sebenarnya ingin diperkenalkan kepada cewek, tapi Haru malah sibuk ngurus Nagoya. Ketika Shizuku dan Yamaken datang, Natsume itu langsung bersembunyi karena suatu alasan. Haru tuh bertanya, kenapa Shizuku bersama Yamaken? Shizuku tuh jawab, Yamaken tersesat. Haru tuh sedikit marah dan mendekat lalu bertanya, mengapa Yamaken bisa menyentuhnya, sementara Haru tidak boleh. Yamaken memprovokasi Haru dan akhirnya Haru tuh hampir memukulnya. Namun pukulan itu malah mengenai Shizuku dan membuatnya mimisan. Haru tuh dengan santai meminta maaf seolah-olah itu bukan masalah besar. Dengan tatapan tajam Shizuku tuh berkata, mulai sekarang jaga jarak 2 meter dariku. Shizuku pun langsung pergi untuk membersihkan lukanya. トル以内に近づくな。 Dingin, tetapi tidak hitam. Natsume itu pergi untuk ngejar Shizuku dan bertanya apakah dia marah. Ya, Shizuku tuh menjawab bahwa itu bukan masalah besar dan ia sudah terbiasa. Namun Shizuku tuh mulai bertanya-tanya mengapa ia tidak bisa lepas dari Haru. Baginya Haru hanyalah anak manja dan egois. Natsume itu mengatakan bahwa hubungan tidak bisa diputuskan begitu saja. Mungkin Haru adalah yang terbaik untuknya. Shizuku tuh berpikir bahwa Haru mendekati hanya karena dia tidak ingin sendirian. Namun Natsume mengatakan bahwa semua orang tidak ingin merasa sendirian. Cara mereka mengatasinya adalah dengan cara memperhatikan orang di sekitarnya. Shizuku tuh memahami perkataan itu, tetapi tetap merasa bahwa ini bukan urusan Natsume. Ya, ia pun pergi meninggalkan Natsume yang shock karena ternyata 4 orang lainnya juga sedang menguping percakapan mereka. ガリ勉女元はといえばヤマケンが春に余計 Shizuku membersihkan mimisannya, lalu Yamaken tuh datang dan menawarkan es untuk mengurangi bongkaknya. Namun di mata Shizuku, Yamaken adalah penyebab semua ini. Yamaken berkata bahwa karena Shizuku menjauhi Haru, Haru jadi tidak punya teman. Lalu Yamaken mengatakan bahwa alasan Shizuku tuh tidak bisa menjauh dari Haru adalah karena harapannya. Semua yang dilakukan harus sesuai dengan harapan Shizuku dan karena itulah ia tidak ingin jauh darinya. Namun di sisi lain Shizuku tuh juga tidak mau memenuhi harapan Haru. そうやって勝手に期待してでも相手の期待には応えない。ほんと酷だね水谷さん。 Saat berjalan di lorong, Shizuku tuh melihat Juzan dan berniat memanggilnya, tetapi Yamaken tuh menariknya ke dalam ruangan. Posisi mereka tuh sangat mengkhawatirkan banget. Nyata Yamaken takut pada Juzan dan sedikit trauma. Shizuku tuh nyuruhnya menyingkir karena menghalangi jalannya. Tiba-tiba, Haru dan Hima tuh juga masuk ke ruangan. Haru pasti melihat Juzan datang. Dalam suasana yang tegang, Haru tuh tiba-tiba bertanya kepada Hima, bagaimana kalau aku bilang suka padamu? Ingat woy, ada Shizuku di situ. Wah, Haru nih kacau. Wajah Hima tuh langsung memerah dan ia bingung harus jawab apa. Haru tuh berkata bahwa setiap kali ia mengatakan suka pada Shizuku, semuanya tuh semakin rumit. Ya, situasi ini menjadi canggung dan Shizuku tidak berkomentar. Hima pun bertanya balik kepada Haru, tetapi Haru malah menganggap candaan, padahal Hima itu sangat serius. Yamaken kemudian muncul dan menyapa Haru. Yo, Haru. Saat itu Suzan tuh membuka pintu dan membuat Haru serta Yamaken ketakutan. Di tempat lain, Natsume itu curhat kepada Michan tentang kejadian dengan Shizuko. Natsume itu nangis, tetapi Michan mencoba menghiburnya dengan caranya sendiri. Tak lama kemudian Sasayon tuh datang dan melihat Natsume. Lalu ia bertanya, kenapa Natsume menangis? Natsume itu jawab kalau diceritain ini panjang banget. Di dalam ruangan, Haru tuh menyandra Hima agar Suzan tidak macam-macam. Lepasin bini gue woy. Woy, mau aku ajak berantem kau Haru ya? Lo yakin mau ngajak berantem? Enggak sih. Kalau gue tarung, gue yang kalah. Kirain mau ribut kau. Ya, Suzan tuh nyuruh Haru untuk tidak membuat masalah lagi. Haru akhirnya tuh sadar bahwa tatapan orang-orang mulai aneh padanya. Ia pun melepaskan Hima dan langsung pergi.
Suzan minta maaf kepada Hima atas kelakuan adiknya. Hima tuh terkejut bahwasanya itu adalah kakaknya Haru. Suzan ingin bicara dengan Shizuko, tetapi tuh Yamaken menghalanginya dengan alasan bahwa Shizuko tuh sedang sibuk menemaninya berkeliling. Tak lama kemudian, Sucep, Kasep, dan Kucek tuh datang dan bertanya-tanya, kenapa Yamaken bersama Shizuko? Dan Yamaken tuh bilang, tidak ada apa-apa, berisik. Shizuku tuh akhirnya nemuin Haru dan mengembalikan sepatunya sambil berkata agar Haru berpikir sebelum bertindak karena tindakannya kali ini itu adalah salah dan membuat kekacauan lagi. Shizuku juga menghapus peraturan 2 meter karena sadar bahwa aturan itu sia-sia jika ia masih seperti ini. Haru tuh tersenyum dan bilang akhirnya sadar juga. Lalu Shizuku meminta maaf kepada Natsume atas perkataannya tadi. Mereka semua adalah teman, dan masalahnya mereka juga merupakan masalah Natsume. Haru keluar bersama Nagoya, dan sementara itu Sasaya itu datang untuk memarahi mereka bertiga dan menyuruh mereka kembali bekerja. お前らいい加減働けよな。 Setelah festival selesai, malam harinya Shizuku tuh nemuin Haru yang sedang tertidur. Saat hendak menyentuh rambutnya, Haru terbangun dan memegang tangannya. Haru bertanya, sebenarnya aku masih punya kesempatan atau tidak? Shizuku tuh bingung memilih antara belajar atau Haru. Pada akhirnya ia memilih untuk fokus belajar. Ya, agar peringkat Shizuku tuh tidak turun karena cinta. Namun di dalam hatinya ada sesuatu yang terus menariknya ke Haru. Haru menarik Shizuku dalam kepelukannya dan memberikan kehangatan yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Shizuku tuh meminta waktu untuk memahami perasaannya lebih dalam lagi. また勉強の手につかなくなるほど春を好きになっちゃうのかって。 Memahami perasaan yang lebih dalam itu mungkin sulit, tapi mungkin bisa saja peringkat lo tuh turun karena cinta. Tapi ingat, cinta tuh bisa mengubah segalanya. 出会おう自分に春に全てはそれからだ。 Episode 9. Pagi-pagi Haru sudah ada di kamar Shizuku. Dan Shizuku tuh santai aja melihat karena sudah terbiasa dengan kelakuan Haru. Ternyata Haru tuh masuk lewat jendela karena diusir oleh ayah Shizuku saat mencoba masuk lewat pintu depan. Shizuku tuh heran kenapa ayahnya masih di rumah dan segera menemuinya. Ternyata ayahnya tuh mengaku bahwa tokonya tuh bangkrut lagi. Ini sudah ke-6 kalinya. Saat ibunya menelpon, Shizuku juga menyampaikan berita tersebut. Haru tuh mencoba menyemangati ayah Shizuku, tetapi ayah hanya tertawa dan berkata bahwa dirinya tuh memang tidak bisa diharapkan. Namun Haru tuh membantah dengan mengatakan bahwa Shizuku tuh punya 3 teman termasuk dirinya. Ya, mendengar itu, ayah Shizuku tuh sedikit terhibur setelah Shizuku kembali bersiap untuk pergi ke toko. Tenang aja, bangkrut masih bisa tenang. Shizuku nih emang beda dari yang lain. Sasaya, Natsume, dan Haru tuh berada di toko Michan membicarakan soal pacaran. Sasaya tuh ngungkapin bahwa ia pernah pacaran saat SMP, yang membuat Natsume dan Haru terkejut. Sasaya juga bercerita bahwa ia satu kelas dengan Haru saat SMP, tetapi Haru tidak menyadarinya karena menganggap semua orang itu sama. Haru tuh bertanya apakah Sasaya melakukannya. Mungkin maksudnya tuh menyatakan cinta, tetapi Sasaya hanya nyengir. Ya, Sasaya tuh kemudian bertanya balik kepada Haru. Mereka malah tertawa bersama yang membuat Natsume itu kesal dan menyuruh mereka pergi daripada membicarakan sesuatu hal yang tidak ia pahami. で、吉田は Natsume juga mulai mengkhawatirkan hubungan Haru dan Shizuko. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kan udah adem gini hubungannya ya kan, adem tentrem gitu kan. Saat itu Shizuko tuh datang dan mendengar sedikit percakapan mereka. Ia baru sadar bahwa dirinya tuh masih ngandungin perasaan Haru. Jemuran apa gimana tuh? Digandung banget itu kayaknya perasaan Haru. Karena itu Shizuko tuh ngajak Haru keluar sebentar. Tetapi saat sudah di luar ia malah bingung mau ngatain apa. Mending gak usah ngajak keluar sih kalau ujung-ujungnya bingung. Shizuko tuh ngerasa kesepian karena ibunya tuh selalu sibuk. Ia juga teringat tentang Gucci di teras rumahnya yang dulu rencananya tuh mau buat ikan mas. Tapi hingga sekarang ikan itu tidak pernah ada. Mendengar itu Haru tuh menarik tangan Shizuko dan mengajaknya ke suatu tempat. Ternyata Haru ingin memancing. Tapi bukannya mancing ikan tetapi udang. Meskipun aneh Shizuko tetap menemaninya.
Keesokan harinya saat sore hari, Yamaken tuh tersesat di toko buku dan secara tidak sengaja bertemu dengan Shizuko yang sedang membaca buku. Alih-alih membicarakan hal lain, Shizuko tuh malah membahas nilainya saat les. Yamaken mencoba mengalihkan topik dengan bertanya tentang Haru. Shizuko tuh mengatakan bahwa Haru sedang mencari udang untuknya, padahal sudah bulan November. Jadi kemungkinan besar tidak ada udang yang bisa ditangkap. Shizuko juga mengatakan bahwa berkat Yamaken saat festival budaya, ia jadi berani menghadapi dirinya sendiri dan juga Haru. Namun Yamaken justru lupa dengan apa yang pernah ia katakan. Di restoran, Sasaya dan Natsume itu sedang belajar sambil menunggu Shizuku dan Haru. Haru masih saja sibuk mencari udang dan sementara itu Shizuku ada di perpustakaan. Mereka tuh sedang mempersiapkan diri untuk ujian akhir. Ya, dua orang cewek tuh masuk ke restoran dan membuat Natsume panik dan menutup wajahnya. Dibawa kilas balik di masa lalu Natsume, di mana banyak orang yang membicarakan hal buruk tentangnya. Dan dua cewek itu juga sudah mulai membicarakan Natsume hingga Sasayan mendengarnya. Natsume tuh merasa bersalah pada Sasayan karena dirinya jadi bahan omongan. Dia meminta maaf sambil menahan air mata. Dua cewek ini mau kena bogem kah? Hah? Bini gua tuh. Bini gua. Maaf ya, orang ini udah agak gila emang ya, jadi minta maaf ya, oke. Tak lama kemudian Michan tuh datang dan nyapa Natsume hingga membuat cewek tadi ketakutan dan pergi. Sasayan tetap diam tanpa banyak bicara. Michan tolong lindungi Natsume ya. Sasayan mah pergi aja. Gak guna itu Sasayan ya. Saat ingin pulang, Yamaken dan Shizuku tuh berjalan bersama. Namun Yamaken terlalu gengsi untuk naik bus. Jadi hanya Shizuku yang menaikinya. Dalam perjalanan pulang, Shizuku tuh memikirkan tentang dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa semakin banyak orang yang ditemuinya, maka semakin kecil kendali situasi yang ia hadapi. Akhirnya ia memutuskan bahwa memikirkan hal-hal tidak penting hanya akan membebani dirinya. Ketika Shizuku turun di halte, ia melihat bahwa Haru masih mencari udang hingga malam. Tetapi ternyata ia hanya bermain dengan Sucep, Kasep, dan juga Kucek. Sasayan dan Natsume dan Shizuku tuh tetap di tempat yang sama. Tak lama kemudian Yamaken tuh muncul dan melihat Shizuku sendirian. Dia tuh berniat untuk kembaliin bolpen yang dipinjam. Berpikir bahwa setelah ini ia tidak akan berhubungan lagi dengannya. Namun saat Haru muncul Yamaken tuh berhenti melangkah. Natsume Sasayan, Shizuku tuh pergi dulu karena Haru meninggalkan tasnya. Yamaken menyapa Haru sebelum kemudian melempar bolpen ke arahnya dan menyuruh mengembalikannya ke Shizuko. Saat Yamaken berbalik, Haru tiba-tiba bertanya, apakah kau menyukai Shizuko? Yamaken menjawab dengan santai, memangnya kenapa kalau aku menyukai? Jawaban itu membuat Haru sedikit sedih dan mulai bersiap untuk menjaga hubungannya dengan Shizuko. 雫に惚れてんのか。だったら文句あるか。 Pada akhirnya Yamaken tuh bilang begitu. Tapi kayaknya bakal kalah deh. Karena Shizuku tuh suka sama Haru. Takdir belum ada yang tahu. Semangat Yamaken. Malah ngedukung Yamaken. Kamu nih gak seru. Ya biarin lah, saya suka kok. Ya mungkin untuk itu dulu episode kali ini ya. Jangan lupa buat dukung Traka dengan cara coba channel ini dengan cara di subscribe dan juga di like dan di share ke teman-teman kalian. Oke? Nah, yang dikata Indra tuh benar. Jadi jangan lupa buat support channel ini dengan cara klik subscribe dan di like. Biar membantu algoritma kami dan membuat kami menjadi semangat ya kan. Dan gue pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gua pamit undur diri juga dan sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.